adiknya itu. Kadang-kadang di kampung, kalau di Jakarta, ada di Jakarta, nama bercontoh. Jadi idik itu kan mencontoh, meniru, menteladan, menyimak itu dan para dia. Kan kalau umpamanya kita ke dalam hukum adat itu. Membaca buku, tak para literatur, mana kita harapkan. Batangnya itu macam itu juga. Ya, jadi dalam hal itu, ketua, setelah kita mengumpul ada suatu problema, satu masalah, kita evaluasi surang, baca lagi surang, kita semua itu apa hikmahnya ini? Kita disuruh memang kegiatan, apalah takdirnya ulil albab kepadamu kan? Berpikir, landasan kita, rujukan kita adalah alam. Jadi tak sari itu sebenarnya. Kenapa orang awak gitu? Kenapa ada satu segala macam? Minta informasi kemudian dikembangkan. Ambil banyak hal dan ambil caji seorang tak pernah orang mengatakan jawabnya deko, tapi orang bertanya memberikan jawabnya tamakan dia. Satu contoh, beberapa kali mengatakan dalam setiap kesempatan bahwa ada sesuatu pepatah yang kontroversial terangannya mengatakan Minang kena katik. Umpamanya tentik jatuh sekurang di luar, dia kemudian janji ke semua dia masalah buat ada yang mengatakan bahwa tidak kayu jangan dikasih. Itu kan artinya sesuatu yang kontras seluruhnya. Tidak kayu ya jangan dari kasih yang bodoh, tidak bodoh orang Minang bara harga janjang. Nasi yang di tanah itu seliternya, dibalik seliter itu 2.000 lah kenyang. Aku kebetulan tidak ada kayu, tidak ada kompor. Aku anak janjang tu sabali anaknya dari kini itu ke 750 harga al-kapian tu untuk kata anak nasi. Kasih itu bukan itu. Apapun akan saya laksanakan demi kau. Saya yang bersikolah katalo dan dijual. Itu kan tak mungkin katalo dijual anak saya anak katalo leh. Kan tak mungkin. Jadi itu hal-hal yang demikianlah kita cerna kita kasih terus kita analisa kenapa. Dulu tanyakan anakmu ke pulang ke kampung. Nanti kalau di kampung saya barale. Kalau kamu mau ke pesta orang beradat, ada serumah panjang itu, ada hidangan yang besar, yang kecil, yang wangi, yang adeh, yang asam, ada di situ. Kemudian di tengah-tengah juara itu ada beberapa potong gulai, ayam biasanya sebalak, ya, ikan 1 ekor gadang, rendang biasanya segadang lutut. Itu ditaruh enak, kelihatannya bagus, wangi, tapi tidak boleh disentuh, jangan dimakan. Disentuh pun tidak boleh, jangan dimakan. Loh, itu dihidangkan, Mbak? Iya, dihidangin. Ya buat apa? Buat apa? Kan itu. Dihidangkan tapi tidak boleh dimakan. Ya itu kan begini, itu kan menunjukkan bahwa itu menunjukkan kita bernasib beralih masih ada. Loh, kalau untuk syarat kenapa harus dietalase? Kenapa di gudang aja Pak? Itu apa dihidangkan? Nanti kalau habis ambil lagi dari belakang. Kenapa dihidangkan disuruh makan berpatah-patah penumpang tapi nggak boleh disentuh? Itu juga bohong. Itu munafik yang orang Minang itu. Katanya aja. Apa jawab awak? Dikatakan bahwa itu hanyalah sebagai perhiasan. Buat apa dihiasi? Sampai orang kepingin, sampai orang ngeliat, tapi nggak boleh disentuh, dosa nggak itu orang begitu? Apa di orang Padang munafik? Satu anak ambo. Jadi kadang-kadang itu masih langkah dengan jago itu kalau tidak kita persiapkan. Apa nanti logis jawab kita tuh ilmiah masuk akal. Alah, namun jadi itu dan lu mau berada juga. Kan itu kata mama itu. Banyak anak kecil yang tentang jasa anak ketang. Keberada ini nggak anti lah. Tidak boleh, suatu saat mama itu memberikan suatu jawaban yang logis sama soal kamu mengerti yang tidak cuma bertanya itu. Bicaralah kita dengan bahasa dia yang bertanya, kan begitu, paham dia gitu. Nah itu satu contoh-contoh dan harus dan diperhatikan bahwa kita nak tahu ada itu dia menyimak lah. Untuk bahalu apa pepatah segala macam itu kita dihafal, itu hafalan itu ya. Tapi yang perlu pemahaman filosofi, makna daripada adat itu sendiri. Dalam pepatah kadang-kadang hanya kita bisa ngomong, bisa mengadu, tapi tidak tahu artinya. Apa pengertian daripada umpamanya? Kalau tidak ada berada tempuh seraranda. Kenapa harus dengan tempuh seraranda? Kenapa tidak burung gereja besar yang dikatakan?
Karena ada suatu kebiasaan tertentu yang diapakan, yang dikhianati atau yang akan dilaksanakan dengan tidak kebiasaannya itu. Biasakan untuk kan hati-hati. Dia itu petanggaran diri, puncak hati. Suatu waktu sekarang di bawah. Ada apa ini? Hati-hati loh. Itu keterangan Jakarta, saya kira kan. Karena kalau tidak ada apa dia di bawah itu, dia ada seperti taking dia. Kalau bukan ada ular, itu bukan ada labah yang saraf, dia tidak mau sekarang juga. Jangan dicokok-cokok saja mentang-mentang ada serang tempur di bawah. Bapak ini barang itu. Kalau ada barang di toko asli, barang yang toko dipakai di toko harganya 500.000, dia nyonya 30.000, jangan dibalik. Itu tempur serah rendah kok. Barang kecil kan itu barang palsu itu. Atau tekan darah ada itu ada urusan, itu jangan dibalik. Itu kira-kira dalam petua adalah peringatan-peringatan dilapatkan, dituangkan dalam kata-kata, dan itu harus kita ungkapkan, harus kita pelajari. Kalau bukan dengan itu, memang ini bertele-tele. Kurang awak. Tapi kasih itu kurang dua. Itu memang curang. Asal kita di atas, dia orang TV doa. Dan nemu lah. Itu bukan minang, itu bukan pepatah. Siapa bilang bukan pepatah? Pepatah itu. Anda memahamkan belum bisa, belum mengerti paham makna apa yang terkandung dalam pepatahnya. Kan gitu. Jadi jangan gampang batua, walaupun barangkali baru modal sedikit untuk memikul ini, yakinlah bahwa sesuatu itu kalau Datuk mau, kalau Datuk kesempatan itu banyak, Datuk masih muda, bahan-bahan bacaan itu cukup banyak, memang tak puas barangkali, memang tak tuntas, tambah dengan apa namanya, dengan berdialog dengan orang tua, bertanya kepada Datuk yang di kampung, tak jadi masalah menonton kita Datuk, jangan gengsi lah yuk bertanya kepada Datuk, tak jadi masalah itu, kita bertanya. Nah, kemudian dalam itu bukan promosi itu ya, ya dengar-dengar kasih balerong insyaallah itu ada juga. Tidak anak kabun, tidak kena kasih kena ke bawah lah itu. Jadi itu saja. Itu tak kali pun atau tidak urus yang itu berjual ke mana ya. Itu saja barangkali jawaban untuk Pak. Nah, kira-kira ada juga dari belakang mana kan? Aku ya. Aku dari tuan rumah nak bertanya. Jadi, atur. Mungkin itu pertanyaan terakhir kalau saya. Yang cari-cari nah. Terus sangin. Jadi. Kamu tanya kan tu adat awakku kan tak lakang dek panih. Ya. Tidak lapu ada hujan. Ya. Sedangkan awaklah sepakat mengatakan alamku berubah. Ya. Tidak ada yang tidak berubah. Ya. Tentu budaya aku adalah suatu proses. Ya. Berarti proses keperubahan. Uang awak bersih tagang urek li yang mengatakan tidak lapu ada panih, tidak lakang ada hujan. Bah pendapat itu. Apa kau yang lain batan di kampung ada tu? Apa kalau memanglah berubah? Makasih itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesuatu itu tidak ada yang kekal ya. Tidak ada yang abadi. Dia akan berubah. Berubah dan berubah. Dan adat itu pun harus dilestarikan dalam perubahannya itu. Jadi tidak bertukar. Itu tergantung kepada sampai di mana kita memaknai daripada tidak lakang dipanen dalam buat hujan. Maka sini itu kan orang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang statis. Ya, tidak berubah-ubah macam itu dulu sampai di kiamat macam itu. Bukan demikian. Tidak berubah itu hadis di Quran. Ada itu berubah.